Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan hari ini, Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa berkumpul pada kegiatan MGMP Seni Budaya untuk pertemuan yang ketiga, di mana sesuai rencana kita pada hari ini, kita akan masuk ke pengenalan seputar Google Form, yang mana Google Form merupakan anak dari Google Drive. Jadi mereka tidak bersaing, mereka adalah keluarga. Jadi secara mendetail nanti akan dijelaskan oleh pemateri kita pada hari ini. Yang pasti pengantarnya adalah Google Form ini sendiri itu Bapak Ibu sudah merasakan sendiri manfaatnya kemarin waktu mengisi absensi maupun saat Bapak Ibu menjawab kuis. Gimana? Lulus semua, saya lihat nilainya 100 semua kemarin yang ikut kuis. Hari ini juga harus seperti itu ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kegiatan akan dibuka harusnya oleh Ibu Erliani selaku pembina MGMP kita, namun tadi beliau mohon izin untuk tidak bisa berhadir pada hari ini. Jadi rencananya akan dibuka oleh Ketua MGMP kita, Bapak Randi, dan juga meminta izin karena paket datanya nggak masuk-masuk. Jadi mungkin Bapak Randi akan beli handphone terlebih dahulu agar bisa masuk paket datanya. Karena yang paling penting paket data yang dibeli tidak boleh tidak masuk ya. Nggak apa-apa beli handphone baru. Nah, tapi karena Bapak Randi juga tidak ada, sementara selanjutnya hanya ada Bapak Eki ya untuk pembukaan. Jadi mungkin nanti langsung saya akan serahkan kepada Bapak Eki untuk membuka kegiatan MGMP kita pada hari ini sekaligus untuk langsung menyampaikan materi. Double ya Ki hari ini sama kayak aku kemarin. Ya, jadi di sini anggap saja saya balas dendam ya saudara-saudara. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, bisa kembali pada link yang tadi sudah disebarkan untuk dapat mengisi daftar hadirnya, dan simak materi yang disampaikan hari ini dengan sebaik-baiknya, karena di akhir acara kita juga akan ada kuis juga, nanti kita biar bisa ngukur seberapa jauh pemahaman kita seputar materi. Nanti ada remedialnya kalau misalkan waktunya masih ada. Ya, demikian dari saya. Marilah kita bersama-sama membuka kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tidak berlama-lama lagi, langsung saja untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kita pada hari untuk menyampaikan materi, sekaligus mungkin ada pesan-pesan yang akan dibuka untuk membuka kegiatan ketiga kita pada hari ini. Silahkan kepada Bapak Syahri Rizky Norahim, SPD, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Kak Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Ulun selaku sekretaris mungkin sekaligus juga pemateri pada pertemuan ketiga. Oke, ketiga. Mungkin di sini saya ingin sharing aja, bukan selaku mentor atau sebagainya, tapi sebagai sambil sharing aja, nanti juga di akhir kita adakan tanya jawab juga. Oke, nanti juga kawan-kawan silakan aja, misalkan tidak ada yang belum paham, langsung aja ditanyakan, bisa juga, karena di sini kita lebih sifatnya lebih praktek langsung aja daripada nggak kebanyakan materi. Oke, mungkin langsung saja pada materinya akan Ulun bagikan. Sudah masuk lah. Nah, di sini kita akan bentar. Ya, lah. Oke, di sini juga Ulun, karena ada kemarin itu masalah audio dan lain-lainnya, jadi ada 2 akun di sini. Satu untuk menampilkan, satu untuk suara di sini. Oke, ini yang materi pertama. Kelihatan jelas lah. Itu pembuatan ujian online melalui Google Form.
Oke, tunggu bentar. Jadi di sini Google Form itu adalah atau yang disebut juga Google Formulir. Nah, itu adalah alat yang berguna untuk membantu merencanakan acara, mengirim survei, terus memberikan siswa atau orang lain itu kuis yang seperti kita pakai yang sudah itu seperti survei itu kayak misalkan absen juga itu sama halnya. Jadi atau mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara yang efisien. Nah, oke. Lanjut. Nah, jadi Google Form ini adalah itu anak dari Google yang sudah dijelaskan kan yang kemarin. Jadi, nah Google itu mungkin kita analogikan seperti ini, seperti apa ya, HP, mungkin HP Google itu atau HP. Nah, HP Android atau iOS. Nah, di dalam HP itu kan ada Google Drive. Nah, Google Drive itu kita analogikan sebagai memori HP. Nah, tempat penyimpanan data-data kita di dalam memori tadi. Nah, itu kita analogikan seperti itu. Terus lagi, nah, kan di dalam HP itu tadi adalah ya pakai aplikasinya seperti misalnya Google Sheet. Google Sheet itu sama apa? Fungsinya seperti Microsoft Excel mungkin lah. Microsoft Excel itu kayak di HP atau di laptop, Microsoft Excel itu bisa dibuka juga di Google Sheet. Dan Google Doc itu anggap aja seperti Microsoft Word-nya. Dan yang kita akan bahas itu Google Form. Nah, oke. Itu pembukaan sedikit. Oke, lanjut. Jadi ada beberapa tahapan dalam pembuatan Google Form ini. Itu pertama nanti kita akan membuat bagian pertama untuk siswa login. Jadi bagian itu login seperti nama, kelas, dan token. Nah, kenapa jadi ini dulu? Ini kan harus jadi ada datanya yang kita terima, nanti ada nama siswanya, terus kelasnya, dan token ini berfungsi untuk password dia masuk ke dalam sebelum menuju soal. Jadi kita jadi siswa itu tidak bisa membuka soal dulu sebelum kita berikan tokennya. Nah, sama hal seperti yang akan kita jawab di akhir nanti itu akan menggunakan token juga dan akan ulun bagikan tokennya di akhir setelah ini. Oke, nanti akan jelaskan. Terus tahap kedua, nanti bagian kedua, nah itu bagian soalnya. Nah, ini baru soalnya, nanti akan ulun jelaskan juga pembuatannya. Tahapan ketiga itu nanti kita pergi ke pengaturan atau setelan. Nah, itu untuk membuat apa? Nah, di sini kan ada bagian umum, presentasi, dan kuis. Nah, itu nanti dicentang batasi ke satu tanggapan. Supaya misalkan kalau kita ingin siswa itu menjawab cuma satu kali aja, jadi kalau sudah atau misalnya untuk keluar nggak bisa lagi dia masuk, jadi cuman hanya satu orang aja yang bisa memasukinya. Oke, itu dicentang. Tapi kalau tidak mau, misalkan kita mau remedial nih, siswa misalkan dia salah, nilainya di bawah KKM yang kita berikan, jadi dia bisa memperbaiki setelahnya, misalkan boleh aja itu nggak usah dicentang, batasi ke satu tanggapan. Terus yang tahapan kelima itu presentasinya, bagian presentasi nanti acak urutan pertanyaan. Nah, kalau ulun sarankan centangkan aja urutan pertanyaan, jadi dia tidak bisa mencatat mungkin jawaban nomor 1 ini, jawaban nomor 2 ini, tidak bisa. Nomor 1 itu bisa aja nomor selanjutnya nomor
nomor 3, nomor 7. Jadi diacak nomor pertanyaannya. Jadi nggak selalu berurutan. Misalkan ini yang si A masuk dengan menggunakan link, terus kita dia ada soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang si B masuk lagi, belum tentu urutannya jadi beda-beda. Belum tentu urutannya sama kayak si A. Dan si C juga seterusnya. Itu jadi diacak. Oke, selanjutnya ke bagian kuis. Kuis itu nyalakan. Nah, ini yang paling penting. Jadikan ini sebagai kuis. Itu untuk menentukan poin dari setiap butir soal. Jadi misalkan soal seni rupa misalkan. Seni rupa ini bla bla bla. Nah, poinnya berapa? Kita tentukan. Jadi kalau nggak dicentang ini, kita tidak bisa menentukan skornya tidak ada. Cuman kita kayak survei aja, kayak mengisi absen. Nah, tapi kalau yang jadi kuis ini, jadikan ini sebagai kuis, nah itu kita bisa menentukan nilainya setiap pertanyaan yang kita tentukan. Oke, terus yang centang pilihan juga. Nah, ini opsi kuisnya. Jadi setelah mereka selesai mengerjakan soal, itu yang ini nilainya bisa dilihat langsung atau nanti bisa terserah kita nanti. Terus yang responden dapat melihat itu pertanyaan yang tidak terjawab. Misalkan ada yang pertanyaan tidak terjawab, di akhir itu diperlihatkan ke siswa atau tidak. Nah, itu silakan conteng atau tidak. Terus jawaban yang benar atau yang salah, diconteng atau enggak, silakan aja. Terserah gurunya. Terus 8. Nah, terus buat soal nanti akan belum jelaskan. Jika sudah, klik tombol kirim. Nah, ini yang paling penting, ini di akhir. Kalau ini untuk melihat soal yang kita buat. Kalau kirim kali itu ya untuk mendapatkan link yang akan kita bagikan ke siswa. Oke, yang tahapan 8. Tahapan 8 terakhir itu pergi ke tautan. Nanti ini tautan centang kalau hendak memperpendek URL atau link. Nah, nanti yang diberikannya panjang, jadi kalau dicentang itu untuk memperpendek URL atau link dan klik salin. Nah, sudah tinggal kita bagikan ke siswa aja. Oke. Nah, mungkin itu dulu pembukaan dari Ulun. Nah, kita yang bagi guru yang ada laptop bisa aja silakan sambil mencoba. Kalau tidak ada laptop bisa aja melihat ke layar. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke Google Drive, karena Google Drive tadi itu tempat penyimpanan. Oke, ini tunggu bentar. Ini Google Drive. Kita pergi dulu ke Google Drive, karena Google Drive tadi tempat penyimpanan data-data kita. Jadi masuk dulu ke Google Drive. Nah, pilih dulu di mana kita hendak menyimpan soal tadi. Masuknya datanya kemana? Oke, misalkan pilih di data. Oh ya, sampai sini dulu ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakanlah. Kalau belum terlalu cepat kami menjelaskan atau ada yang ketinggalan. Nah, di sini mungkin kita belum menyimpan di MGMP aja lah. Ini penyimpanan memori online ulun. Di sini ada macam-macam. Di sini ada scan data penting ulun kayak KTP dan lain-lain. Nah, itu ulun menyimpan di sini biar misalkan nggak ketinggalan kah atau
ijazah ulun ya tinggal print aja di ini. Nah itu pentingnya mungkin Google Drive kalau bagi ulun, dan datanya kada bakal hilang. Yang penting asal kita ingat password dan akun kita. Oke, kita masuk tadi ke MGMP misalkan lah. MGMP di sini ada soal online yang ulun bikin, yang sudah ulun bikin. Oke, kita bikin folder baru aja. Misalkan bikin folder soal online siswa tes. Seperti ini. Atau langsung aja di sini nggak apa-apa. Tapi ulun hendak supaya rapi, jadi masukkan bikin folder lagi, jadi semuanya dikumpulkan di sini. Nah, baru setelah itu kita ini pergi ke sini, tambahkan baru. Nah, baru pilih Google Formulir. Klik aja di sini. Nah, oke, sudah. Nah, kita ini membuat bagian pertama dulu tadi. Bagian pertama. Nah, jadi di sini misalkan misalkan ujian tengah semester ini budaya. Misalkan. Terus deskripsi formulir ini boleh dikosongkan atau diisi apa-apa, misalkan ini budaya kan. Atau yang lain terserah, itu bebas aja. Oke, terus nah ini semua datanya otomatis akan tersimpan di Google Drive tadi yang kita buat tadi, yang di sini. Nah, ini sudah masuk nih, misalkan kita edit satu huruf aja, itu sudah langsung tersimpan di Google Drive. Oke, untuk ini nama sudah. Nama di folder ini. Oke. Nah, ini berikan, ini bagian pertama ya untuk siswa login. Nah, silakan dulu tulis nama. Nama siswa. Makanya kayak di absen, kayak dulu memberikan itu misalkan beserta gelar atau dan lain-lain. Jadi silakan aja tambahkan. Kalau kita tulis nama aja, nama. Terus ini pilihannya misalkan pilih jawaban singkat aja. Di sini macam-macam lah, ada paragraf, ada pilihan ganda dan lain-lain. Kita pilih jawaban singkat aja karena untuk nama aja. Ya, silakan nama, nanti siswa menjawab di sini. Nah, dan jangan lupa centang wajib diisi. Nah, jangan lupa ini centang wajib diisi. Jadi misalkan siswa belum lupa mengasih namanya, dia nggak bakal bisa masuk ke bagian 2 atau masuk ke soal, karena ini harus wajib dulu diisi. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi nama, habis itu kelas. Nah, kelas ini kita boleh misalkan bisa jawaban singkat dia menulis sendiri, kayak misalkan ulun menulis di absen itu kan instansi. Nah, itu jawaban singkat aja. Tapi kalau sudah ada, misalkan kita hendak memberikan pilihan, langsung aja klik drop down. Jadi misalkan kelasnya ada kelas 7A. Lanjut aja ke bawahnya, itu ada 7B.
Dan ketiga itu ada 8A. Contohnya jangan ini, terus selanjutnya bentar. Ada 8B. Selanjutnya ini terserah aja sampai 9A itu dan 9B. Ya, ini kalau kita ingin memberikan pilihan kepada siswa, jadi kelas berapa dia tinggal masuk aja ke kelasnya. Tapi kalau mau dia yang siswa yang menulis, ada pilih aja jawaban singkat. Tapi kekurangannya bisa kesalahan, ada beberapa kesalahan siswa misalkan menulisnya, mungkin itu apa kekurangannya. Nah, oke, di sini jangan lupa lagi centang wajib diisi kelas. Habis itu apa tadi? Token. Dan terakhir token. Token ini untuk akses siswa untuk masuk ke soal. Dan nah ini untuk token, pilih masih jawaban singkat. Nah, ini yang untuk token. Kalau kita mau memberi password tadi untuk masuk ke bagian kedua, nah itu jangan lupa ini pilih teks. Ini untuk jawaban kita atau password yang kita buat apa. Nah, silakan masukkan token yang misalkan apa ya? Misalkan SBK 123 123. Nah, ini tokennya nanti yang akan dimasukkan siswa agar masuk ke bagian 2. Dan jangan lupa wajib diisi. Oh ya, ini ditulis misalkan dia salah mengetikkan token, masukkan di sini teks kesalahan khusus ini. Jadi misalkan salah, jadi misalkan kita tulis silakan Pian Pian ulangi. Nah, misalkan salah. Nah, itu misalkan salah. Jadi keluar teksnya seperti itu. Contohnya, misalkan ini ada soal tadi. Oke, ini misalkan ini kan ada token nih. Nama tulis nama, terus ini unit kerja. Nah, token kalau ini salah misalkan. Nah, kita mau lanjut ke berikutnya. Tidak bisa karena ini nanti yang keluar token salah, mohon pian cek kembali. Jadi seperti itu. Jadi itu yang keluar. Itu untuk yang jawab. Oke, ini. Nah, jadi itu nanti yang keluar. Nah, kalau sudah kita sudah membuat bagian pertama untuk siswa login. Oke, kita selanjutnya untuk bagian kedua untuk soal, ini jangan lupa ini ditambahkan bagian. Nah, ini untuk bagian ketiga jika sudah mengisi bagian pertama tadi untuk siswa login. Nah, bagian ketiga ini baru misalkan kita isi apa? Pilihlah jawaban yang paling tepat. Oke. Nah, ini deskripsinya boleh diisi atau tidak, dari terserah. Misalkan ulun isi soal pilihan ganda. Misalkan. Oke, ini untuk bagian 2-nya. Nah, oh ya, dan jangan lupa pergi ke pengaturan dulu. Nah, tahapannya tadi nanti bisa dibuka di Excel, di Google Slide tadi, yang presentasi tadi.
Nah, ini jangan lupa kesetelan tadi yang bagian umum, itu ini batasi ke satu tanggapan tadi yang ulun jelaskan kalau mau kita satu kali aja siswa melakukan ujiannya. Tapi kalau misalkan kita mau boleh aja mereka mengulang, jadi nggak usah dicentang. Tapi kita pilih batasi ke satu tanggapan aja dulu lah. Terus eh, ini kumpulkan alamat email kalau ini lebih susah tadi kalau jadi siswa harus memiliki email dulu terlebih dulu. Kalau kita tidak dicentang itu mereka cuma buka linknya aja nggak harus punya email bisa. Jadi ini responden dapat ini bisa edit setelah mengirimkan. Ini tidak usah karena dia bisa mengedit. Terus lihat diagram ringkasan ini dia bisa melihat diagramnya itu nggak usah nggak apa-apa juga. Jadi yang penting ini. Terus yang bagian presentasi, nah ini acak urutan pertanyaan ini untuk mengacak soal tadi. Jadi nomor 1 itu bisa nomor 10, nomor 7, nomor 2 itu bisa nomor berapa. Ya. Terus yang paling penting yang selanjutnya itu ini yang paling penting juga jadikan ini sebagai kuis. Ini untuk menetapkan poinnya tadi karena kalaunya tidak kita centang seperti inilah. Misalkan kita tambahkan ini kita kan mau bikin soal. Misalkan soalnya seperti inilah. Belum ada menyiapkan soal. Waktunya. Kayak ada belum menyiapkan soal. Dan soal kita lah soal seni budaya. 11.8 misalkan. Ini kalau ada yang bertanya silakan dulu lah. Belum kebanyakan ngomong kah? Silakan dulu. Ayo kalau ada yang ingin ditanyakan. Nyaman mana padahal kita copy paste aja sebenarnya. Kalau copy paste. Iya. Oke. Nah ini contohnya soal di sini. Nah kita copy aja. Copy misalkan cerita bergambar sering disebut dengan copy aja kalau kada hendak mengetik tempel di sini. Ini dihapus aja nomornya kan nanti diacak, jangan lupa itu dihapus. Terus untuk ini pilihan ganda, pilih pilihan ganda, jangan lupa pilihan ganda. Habis itu di sini opsi ini untuk jawabannya. Nah, ini jawabannya kita bisa aja copy di sini, copy, tapi jangan lupa ini dihapus dulu. ABC ini hapus, tinggal kayak gini aja, poster, komik, kartun, animasi, copy, terus buka tadi dan paste di sini aja langsung otomatis atau tempel otomatis. Nah sudah ada 4 pilihan, jadi mereka akan memilih jawabannya. Nah di sini jadi kalau kita tidak mencentang yang di pengaturan tadi, tidak ada bisa menulis jawabannya, tidak bisa memilih jawabannya. Tapi kalau kita pergi ke pengaturan tadi, ini belum, batasi tanggapan, acak urutan pertanyaan, dan kuis ini yang paling penting nih, jadikan ini sebagai kuis. Jadi kita menetapkan nilai atau poin setiap butir soalnya. Terus ini nilainya bisa rilis setelah pengiriman atau tidak, itu terserah gurunya. Terus lagi pertanyaan yang terjawab itu bisa dilihat siswa atau tidak, itu centang aja jawaban yang benar. Kalau kita hendak memberitahu jawabannya itu tidak usah dicentang. Tapi kalau kita centang berarti kalau mereka sudah menyelesaikan soalnya, udah dikirim, mereka akan tahu jawabannya, seharusnya jawabannya apa. Nah itu.
Terus nilainya itu centang aja untuk mengetahui. Oke, ini jangan lupa klik simpan. Nah, baru muncul kunci jawaban. Kunci jawaban di sini baru kita klik. Yang mana jawabannya? Pilih dulu. Misalkan cerita bergambar sering disebut dengan komik, kan? Komik. Nah, beri poinnya berapa? Beri poinnya misalkan 10. Oke. Atau 20. Oke, ini 20. Bebas aja. Klik selesai. Nah, di sini lagi ada pilihan jika kita kita ingin mengacak jawaban, bukan mengacak soal, mengacak jawaban. Ini jangan lupa pergi ke sini. Pilihan acak urutan opsi. Oke. Nah, ini nanti kalau dibuka siswa itu akan diacaknya poster ini bisa ke sini, kartun ini bisa ke sini. Nah, dan lain-lain lah dan seterusnya. Nah, ini pertanyaan soalnya kalau Bapak Ibu hendak wajib diisi silakan centang, tapi kalau tidak ya nggak usah. Oke, itu satu soal. Silakan kalau ada pertanyaan dari situ tadi. Kalau tidak ada, ulang lanjutkan karena waktu tinggal sedikit. Oke, lanjut. Yang bagian soal nomor 2. Soal nomor 2, misalkan kita hendak, ini sama lah, tinggal tambahkan aja tadi, ini pilihan ganda, jangan lupa. Ini pertanyaannya, misalkan kita hendak memasukkan gambar, yang ada gambarnya, mungkinlah apa ya, misalkan ini, gambar komik. Oke, ini misalkan. Ini tekniknya ada beberapa macam lah. Yang pertama, atau kita kalau sudah ada fotonya, itu lebih gampang. Misalkan di mana kita menaruh fotonya. Nih, bentar. Kalau nggak ada, misalkan ini simpan dulu fotonya. Simpan as picture, klik kanan save as picture. Simpan di mana kita mau menempatkannya. Laptop juga ada. Terus kita menyimpan misalkan di desktop. Oke. Misalkan presentasi atau foto. Nah, di sini misalkan kita menyimpan, tinggal save aja ke folder yang kita inginkan. Tinggal save. Oke, laptopnya lelet. Bentar. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Belum mungkin ngomong sendiri di sini. Belum terbiasa. Kalau langsung ditempel tadi kira kawak apa fotonya? Kalau bisa ini harus dimasukkan dulu misalkan. Iya, jadi kan kayak ini misalkan lah kita perhatikan gambar di bawah ini. Kita tulis dulu misalkan ini. Nah, misalkan perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kan kita hendak, ini masukkan fotonya beda lagi di sini pilihannya. Nih kalau masukkan foto. Di sini klik. Nah, kita harus menuju file yang kita simpan tadi. Jadi kayak itu, di-upload dulu. Nah, seperti itu. Oke, misalkan kita mau unggah nih. Foto sembarang aja lah, misalkan ini, nah ada. Kita sudah ada di folder kita nih, sudah ada foto. Misalkan ini, Google Form. Nah, oke gitu. Oke aja langsung. Nah, nanti masuk di bawah sini. Kita hendak dikecili, bisa. Oke.
Nah, kalau ini hendak mengatur ke tengah atau kemana taruh gambarnya. Ke kiri, misalkan ke kiri aja. Nah, di sini jawabannya. Ini fotonya sembarang aja lah. Oke, habis itu apa? Jawabannya sama kayak tadi. Oh ya, jangan lupa dihapus ini tadi dulu. Jangan lupa dihapus. Nih. Tinggal copy kanan, copy paste di sini. Opsi 1 tadi langsung otomatis ke bawah. Nah, tapi kalau kita nulis manual bisa aja, cuman ya itu tadi kita lebih memerlukan waktu yang lama. Ya kalau misalkan kita ada soal kayak kemarin kan kita sudah ada bikin soal, jadi tinggal kopas aja. Nah, itu ini contohnya sembarang aja fotonya. Oke, terus ini pilihan ganda. Kunci jawaban, jangan lupa jawaban yang mana, misalkan poster dan komik misalkan. Nah, itu. Atau ini logo Google Form. Ini logo apa misalkan? Ini logo Google Drive. Nah, ini misalkan manual. Ini kita misalkan ganti logo Google Sheet. Logo Google Slide. Misalkan. Nah, yang mana jawabannya misalkan? Perhatikan gambar di bawah ini. Ini logo apa? Misalkan kita kunci jawabannya tadi, ini sudah ada logo Google Form. Selesai, klik selesai. Jadi itu jawabannya. Oh ya, jangan lupa tadi nilainya, poinnya ini belum lah. Poinnya berapa? Nah, poinnya misalkan 10 atau 20 sama kan ya tadi. 20. Nah, sudah selesai. Nah, ini juga yang di sini tadi, pilihan di sini itu kalau hendak mengacak jawabannya. Jadi Google Form tadi bukan di atas sini, tapi bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Silakan klik acak urutan opsi. Itu 2 soal sudah nih. Itu Lanjut, setiap misalkan, siswa beda-beda lah kena yang diacak tadi. Iya, beda-beda. Pilihannya beda-beda. Kada berurutan kayak ini, Bu. Nih. Kada berurutan kayak ini Google Form, Google Drive, Google Sheet. Tapi bisanya Google Drive dulu, Google Sheet dulu. Nah, itu. Jadi acak. Kalau mengacak soal tadi jangan lupa di sini pengaturan di sini. Acak soal. Nah, ini acak urutan pertanyaan di bagian presentasi. Acak urutan pertanyaan. Itu jadi jangan lupa simpan. Nah, ini bisa jadi nomor 10 soal yang ini. Bisa nomor berapa kan, makanya itu jangan ditulis nomor soalnya di sini. Oke. Ini misalkan pertanyaan ketiga. Apa ya lagi? Bentar. Ada pertanyaan dulu, Bu. Di sini, Bapak Ibu. Itu ada pertanyaan dari Ibu Endah tadi. Oke, yang mana? Ada pertanyaan Ibu Endah di chat tadi. Oh ya, tunggu bentar. Belum buka. Saya membuat dengan mencantumkan nama dan kelas supaya tidak ketemu. Karena ada kelas 9, tetapi saat saya bikin soal acak, maka posisi kelas 9, tapi saat bikin acak, maka posisi kelas dan nama ikut teracak. Oh, nah jadi Ibu Endah, ini itu linknya
Oh, linknya itu ini jangan disamakan, jangan disamakan. Oh ya, ini salah apa? Ini yang di sini. Ini misalkan kelas 7 aja semuanya. Ini sorry, misalkan 7A, 7A, 7B, 7C. Ini untuk kelas 7 aja, jangan disamakan semuanya. 7D. Nah, sampai 7D aja. Nah, jadi ini untuk linknya untuk kelas 7 semuanya kayak gitu, Bu. Jangan diacak. Seperti itu mungkin Bu Endah. Mana Bu Endah ya? Ada terjawab Pak Bu Endah? Cantumkan nama dan kelas. Ada. Bagaimana Ibu Enda? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, kalau sudah, sambil menunggu jawaban juga dari Ibu Enda. Nah, itu tuh ada tuh. Ibu Endanya ngomen di chat. Ada. 9 kelas itu kelas 9 sama apa? Oh ya. Oh ya. Oh, itu maksudnya di bagian pertama Bu Enda yang teracak. Kalau bagian pertama ini kadep apa Bu teracak? Ini namanya bisa ke sini, tokennya bisa duluan, nah, kayak ini tadi. Yang kayak ini tadi, ini kalau ini kan di token bagian pertama, namanya kedua, unit kerja ketiga. Tapi kalau di refresh lagi itu bisa, nah nama pertama, token kedua, unit kerja ketiga. Jadi itu nggak perlu teracak. Cuman itu tetap di pada bagian pertama. Apa ini teracak. Misalnya nama di sini bagian akhir nggak apa-apa. Berarti ini masih bagian 2. Nah, baru nanti berikutnya baru soal juga teracak. Ini itu Bu Enda. Oke. Jadi sambil ditanyakan lagi Bu, belum sambil lanjut juga materi biar waktunya cukup. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Misalkan kita hendak membuat gambar di pilihan gandanya. Ada nggak? Ada nggak? Contoh yang ada aja lah, fotonya yang sudah ada udah. Misalkan berikut ini. Nah, berikut ini logo Google Drive ditunjukkan pada titik-titik. Misalkan ini opsi pertama atau pilihan jawaban pertama, kita masukkan langsung fotonya di sini. Ini untuk jawabannya, masukkan foto di jawaban. Kalau ini memasukkan foto di soal, ini memasukkan foto di jawaban. Jadi klik aja tambahkan gambar. Cari di folder mana kita memasukkan fotonya, menyimpan fotonya. Ini kalau ulun sudah ada di sini, akan ini ulun masukkan. Nah, ini di opsi pertama. Terus tambahkan opsi lagi ini untuk opsi kedua atau yang B-nya. Tambahkan aja fotonya. Oke. Ini misalkan. Ini gambar kedua. Lanjut lagi ke gambar ketiga. Tambahkan foto. Cari di sini. Oke, lanjut ke gambar keempat. Pilihannya
Masukkan lagi foto. Nah, sudah ada 4 gambar untuk jawaban yang mana nanti dipilih siswa. Jadi itu jangan lupa juga kunci jawaban. Jawaban mana yang mana jawabannya yang kita berikan misalnya. Dan logo Google Drive nih contohnya ini. Berikan poinnya. Poinnya ini misalkan ini 60 lah. 60 jadi udah cukup nih. 60 selesai. Ini poin totalnya ini ada 100 semuanya nih. Setiap soal ini teman berapa soal nih? 1, 2, 3. Ada 3. Masing-masing poinnya ada di sini. Nih kalau ini menjawab benar 60. Kalau di sini menjawab benar itu 20. Kalau di sini menjawab benar itu 20. Oke, nah ada total 100 aja. Anggaplah ini udah berapa soal kita bikin. Terus kalau ingin melihat dulu, kita buka ini pertinjauan. Nah ini yang akan dipilih siswa nanti, yang akan diisi siswa. Ini dia misalkan menjawab Tukiman misalkan namanya. Tokennya ini nanti diberikan guru. Apa tadi tokennya? SB. Tokennya tadi SBK 123 ya. Nah, tokennya SBK 123. Nah, pilih kelasnya. Ini kelasnya ini bisa memilih dia. Nggak bakal salah nih kalau sudah kita memberikan pilihan. Lain kalau dia yang nulis. Nah, ini 7A misalkan. Langsung ke berikutnya. Berikutnya itu ya soal. Nah, itu. Tapi kalau kita kembali dulu bentar. Tapi kalau misalkan tokennya salah, SBK misalkan 12, berikutnya dia tidak akan bisa menuju ke bagian berikutnya. Karena nomor token salah. Nah, ini tadi yang keluar, silahkan kalian ulangi lagi. Jadi harus benar nomor tokennya. Nanti jadi soal yang ulun berikan nanti ada di bagian akhir, itu ulun berikan juga tokennya. Ini SBK 123 contohnya. Jadi udah berikutnya. Nah soalnya ini tadi diacak nih sudah. Jadi ini tadi padahal ulun bikin di nomor 3 soalnya kalau kan salah. Berikut ini logo Google Drive ditunjukkan pada misalkan jawabannya ini. Oh ya ini belum teracak tadi jawabannya. Kayak Google Drive. Habis itu misalkan cerita bergambar sering disebut dengan kartu komik. Nah, misalkan ini perhatikan gambar misalkan di Google Form. Kayak tinggal kirim aja siswa nanti bisa mereka melihat skornya, tinggal lihat skor aja. Ini untuk siswa yang melihat. Nah, nilai poinnya totalnya 100, dia benar semua. Nah, ini datanya. Nah, ini mereka ini benar, sudah jadi kelihatan jawaban yang benar. Tapi jawaban yang salah nanti bisa juga kelihatan. Ini karena benar semua, nah ini contreng semua. Nah, oke, seperti itu kalau sudah pas atau mau memperbaiki tadi yang misalkan ini tadi, ini sudah kita bisa melihat respondennya lah yang dari yang tadi. Oke, misalkan ini tadi kita belum sempat acak nih. Jangan lupa kalau Anda diacak nomor urutannya, jawabannya. Oke. Nah, kalau sudah pas nih. Ini untuk merubah temanya aja. Bapak Ibu, misalkan ada foto atau dan lain-lain kayak yang absen itu masukkan foto kita. Nah, itu silakan warnanya dan lain-lain bisa dipilih. Oke. Ini hendak warna misalkan merah, ada merah dan lain-lain itu silakan kotak-atik. Sebenarnya ilmunya yang ulun dapat juga
itu ya coba-coba aja semuanya. Jadi bukan 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 belajar kemana, tapi ya otak-atik aja sebenarnya. Nah itu kalau sudah nih, tinggal kita klik kirim. Kalau sudah pas semuanya nih, tinggal kita klik kirim. Nah lalu pilih di sini yang tadi tautan. Kalau ini untuk membagikan di email, kita pilih tautan aja. Tautan ini link yang akan kita bagikan nanti ke siswa. Nah, ini kan linknya panjang nih, makanya ulun tadi di presentasi tadi dia ada perpendek di ulun. Silakan Bapak Ibu perpendek ORL. Nah, itu jadi pendek linknya. Jadi nggak terlalu ribet, terlalu panjang. Kita membagikannya ke siswa. Nah, ini kalau sudah tinggal salin aja. Salin, sudah. Tinggal bagikan aja di grup WA atau yang lain-lain. Contohnya misalkan ulun bagikan di grup kita. Nah, nanti kalau ada yang hendak melihat, oh lama. Misalkan ini. Nah, ini bagikan di klik kanan, tempel aja. Jadi sudah bisa. Kok Randi? Klik kanan, tempel. Tinggal kirim. Nah, itu siswa sudah bisa membuka soal yang kita buat tadi. Itu silakan kalau Bapak Ibu mau lihat soalnya yang dibikin tadi itu boleh bagikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ulun yang kelewat menjelaskannya atau terlalu cepat. Silakan Bapak Ibu tanyakan. Oke, Kak Neneng, mungkin sudah cukup Kak Neneng. Luar biasa ya Eki ya, ternyata sangat berbakat sekali untuk menjadi pemateri. Siapa tahu, jangan tahu kayak dari awal-awalnya Eki lah. Kada aku yang double job. Jadi di sini ibu-ibu membuktikan bahwa siapapun bisa ya. Jadi kalau bagi ibu-ibu sekalian di sini juga ada materi yang kemungkinan cocok dengan tema yang sudah kita sepakati dan bersedia untuk menjadi pemateri. Kebetulan kita masih punya berapa minggu lagi? 3 minggu? 2 minggu? untuk bisa bergantian ya, untuk bisa menjadi pemateri. Namun jika misalnya memang masih belum ada, nggak apa-apa. Bapak Eki masih siap untuk melanjutkan di minggu depan. apa-apa. Jadi ini harus support gantian aja seberataan. Inggi, jadi terima kasih banyak Bapak Eki. Tadi penjelasannya sangat jelas sih, terutama khususnya bagi saya. Tapi bisa jadi juga karena memang kebetulan saya juga sudah sedikit ada pengetahuan seputar itu, dan semoga juga rekan-rekan yang lain bisa menangkap tadi yang disampaikan oleh Bapak Eki juga sebaik yang, atau mungkin lebih baik daripada yang saya tangkap gitu. Nah, habis ini kita akan masuk ke sesi menjawab kuis. Jadi Pak Eki, atau tadi sudah dibocorkan semua jawabannya? Oh iya. Ya, jadi... belum. Oh ya, tokennya belum ulun bagikan. Oh iya, benar juga. Ya, jadi nanti habis ini Bapak Eki minta bantuannya untuk membagikan mungkin linknya atau link dan tokennya untuk bisa menjawab kuis pada hari ini. Kita akan beri waktu 15 menit ya, seperti minggu lalu, untuk bisa menjawab pertanyaannya. Semoga dapat 100 semua. Silahkan kepada Bapak Eki untuk bisa memberikan linknya. Ya, nanti setelah ini Bapak Eki bisa dicek ya untuk link kuisnya, bisa langsung disimak di kolom chat. Nah, nanti kita akan bertemu lagi 15 menit kemudian setelah selesai. Pak Eki membagikannya chat ke mana nih? Chat ke grup atau chat ke Zoom? Di mana kira-kira nih? Di Zoom aja, Gin. Tapi ada pertanyaan dulu lah. Oh ya, ada pertanyaan kah dulu dari teman-teman sebelum kita menjawab kuis? Yang sudah terpendam dari tadi mungkin menunggu dipersilakan.
bagus sekali kita tadi mendapat insight ya dari Ibu Endah atas pertanyaan-pertanyaan bagusnya dan mudah-mudahan itu juga mewakili teman-teman yang lain. Ibu Rusnawati mungkin ada pertanyaan Ibu? Iya, soalnya saya lihat dari tadi semangat gitu. Waduh, dimanapun tidak lepas meninggalkan materi apapun yang dilaksanakan. Ya. Nah, kan lo sambil begawian lagi sih, Teh. Yang lain bagaimana? Ibu Risma mungkin? Ibu Rizka, Ibu Eva. Nah, Ibu Eva, alhamdulillah minggu ini bisa muncul ya wajah cantiknya. Minggu ini kada terdampir kalau gula ininya apa kegiatannya. Silakan Ibu Eva, mungkin ada pertanyaan. Bagaimana Pak Eki? Sepertinya sudah bisa langsung kita mulai dulu kuisnya. Mungkin nanti setelah Gimana? kuis ya, Langsung aja kah? soal nanti kita akan buka sesi Udah. pertanyaan lagi. Berapa lama Pak Eki waktunya? Oke, ulun bagikan 10 menit ya kah? ya 15 menit lah Ya udah mungkin. 15 menit. Pak Ekinya anak Oke, ulun bagikan linknya di. Udah biar ada. Ini jam berapa nih? Kalau di sana 20. jam Berarti sampai 10.20 ya. ya, jadi sampai 10 Ya, supaya ada 15 menit lah mungkin lah ya, sebelum 10.35 udah akhir. kita bahas soalnya ya. Ya, Nanti Bapak Ibu juga udah bisa lihat oke. skornya ya Pak Eki ya. Jadi Ini bisa langsung lihat masing-masing saja. ya. Nah, Silakan linknya ulun bagikan di chat, kita akan berjumpa lagi 15 menit. atau di grup MGMP juga ulun bagikan. Dan tokennya silakan masuk dulu. Saya masuk juga tokennya. Sekarang tokennya nih. Tokennya ini ulun bagikan aja. KY 2301. KY 2301 ulun bagikan lah di nah ini kelihatan lah. Bentar. Oh ya. Oh Eki. KY 2301. Nah, silakan Bapak Ibu masuk. Isi nama, unit kerja, dan isi tokennya. Eki 2301. Sudah? Saya lagi jawab, Pak. Silakan teman-teman bisa dijawab. Nanti kita berjumpa lagi. Bahasan pukul 10.35. Untuk keparakan wajah saya. Game jawab soal. Kenapa?
Sudah selesai. Yang lain ditunggu ya. Yang penting belajar. Tunggu bentar. Bagikan dulu. Nah, di sini ada apa? Ini soal yang ulun bikin, yang ulun edit. Nah, kan di sini bisa kita lihat responnya. Ya itu kalau sudah lah, tapi kalau Bapak Ibu yang melihat, yang dilihat cuman ini. Oke. Tapi kalau yang ulun, yang editnya, ini bagi ulun di sini ada 3 bagian ulun bikin lah. Jadi dari bagian pertama itu untuk login. Ini nama, unit kerja tadi, tokennya yang ulun isi tadi nih, IT2301. Nah, ini yang kalanya salahnya tadi. Unit kerja itu jawaban singkat aja, bebas. Oke, nah, oh iya nih, jangan lupa ini. Di sini setelan ini itu pilih lanjut buka bagian 2 jika sudah tepat. Jika sudah membuka bagian pertama ini pilihannya selanjutnya buka bagian 2. Jadi yang berikutnya tadi kan ada pilihannya tuh. Ya ini lupa ulun apa. Ini jadi kalau ke berikutnya itu buka ke bagian 2 lagi ya. Ini bagian 2-nya yang soal. Ini bisa aja misalkan yang bagian pertama tadi kan login, bisa aja hendak pilihannya ke bagian ketiga langsung kritik dan saran tadi. Tapi ini kita berurutan jadi ke bagian 2 dulu. Bagian 2 kalau ini sudah login tadi, token, unit kerja, dan nama. Oke, lanjut ke bagian 2 tadi. Ini pilihan ganda. Yang mana ya banyak salah. Oke, itu ini kan bagian menjelaskan bentar. Nah, bagian ketiga itu ada kritik dan saran ulun berikan tadi. Ini jangan lupa juga di bagian akhir yang bagian 2-nya diklik lagi lanjut ke bagian 3. Nah, baru lanjut ke sini nanti buat pian tadi baru bisa mengirim. Oke, tapi tadi ada ulun wajibkan mengisi. Jadi misalkan langsung dikirim aja bisa aja, tapi kalau diisi yang ada apa lebih bagus lagi kayak gitu. Oke, ini kita lihat responnya tadi. Responnya. Nah, di sini kita bisa melihat rata-rata ini 83 mediannya. Nah, ini
kita bisa melihat diagramnya di sini dari hasil yang kita bikin tadi soal ini nama-namanya yang sudah memasukkan yang sudah menjawab. Nah, unit kerjanya masuk di sini dan tokennya sudah benar. Nah, baru di sini jawabannya, Bu. Nah, di sini ada kelihatan jadi ada 8 orang yang benar. Nama yang Google Form berfungsi untuk ini ada 8 orang yang benar itu membantu merencanakan acara, mengirim survei, memberikan siswa, memberikan soal ke siswa yang PowerPoint tadi ulun bikin. Nah, nanti ulun bagikan jawab PowerPoint-nya. Oke. Nah, kalau ini ada 2 orang yang salah, jadi menyimpan file atau dokumen dan pengguna bisa mengakses tadi itu fungsinya ke Google Drive. Jadi walaupun Google Form ini tadilah tetap menyimpannya ke Google Drive tadi, jadi itu bukan fungsi Google Form. Nah, itu terus ini nggak ada yang menjawab, rata-rata benar aja, kalau paham aja. Jadi ini tadi yang 2 orang tadi yang salah, jadi ini adalah fungsi Google Drive, itu menyimpan file dokumen itu macam-macam, ada Google Doc tadi lah, ada Google Form, ada Google Classroom dan lain-lain, itu tersimpan semua di Google Drive. Oke, lanjut. Bukan nomor. Ini ada lagi selanjutnya soalnya, jika kita membuat atau mengedit soal melalui Google Form ini yang menjelaskan tadi, maka data otomatis akan tersimpan di Google Drive tadi. Ini bukan di Google Form. Kalau Google Form itu kita bikinnya, mengeditnya, tapi tersimpannya di Google Drive. Yang kita pilih tadi yang pertama kata ulun tadi, ini kita menyimpan di mana datanya tadi. Nah, ulun tadi kan mau menyimpannya ini kan di Drive ulun tadi hendak menyimpannya datanya di MGMP, terus di soal online. Bukan. Ini tergantung lah soal online atau di soal online siswa tadi yang bikin di sini. Nah, itu tersimpannya otomatis nanti di situ. Oke, lanjut. Ini ada 1 orang yang salah, 1 orang aja, alhamdulillah. Terus berikut langkah untuk bisa menetapkan poin dari setiap butir soal di Google Form. Nah, itu yang tadi yang pergi ke setelan. Ini ada 1 orang yang salah. Ya, ini ini ulun contohkan. Pergi ke setelan tadi untuk menetapkan poin. Jadi jadikan ke setelan, jadikan ke kuis tadi, jadikan ini sebagai kuis, itu untuk menentukan poin tadi. Jadikan sebagai kuis, baru kita bisa menetapkan poinnya. Nah, itu langkah-langkahnya tadi. Jadi alhamdulillah itu aja. Mana tadi? 1 orang aja yang salah. Cewek ketawa tuh ya. Nah, bukan ini, kalau ini setelan, ada yang milih setelan pilih umum, tentang edit setelah mengirimkan itu yang di sini tadi, yang ini umum, edit setelah mengirimkan. Itu kalau kita hendak siswa boleh mengedit setelah mengirim. Tuh, ini misalkan kayak Bon Pian tadi nih sudah mengirim jawaban, Pian bisa editnya lagi, edit jawabannya, itu salah satunya pilihannya. Oke, lanjut. Mana ya lagi? Logo Google Form. Logo Google Form. Nah, ada yang salah. Jadi ini Google Form padahal sudah ada nih logonya di sini nih. Jadi itu logonya, bukan ini. Kalau ini logo Google Drive, ini Google Form. Nah, kalau Google Sheet itu yang inilah hasilnya, ini bisa dilihat di Google Sheet ini. Google Sheet. Nah, kita coba cek. Google Sheet ini kayak Microsoft Excel. Nah, di sini bisa ketahuan hasilnya siswa
nama-nama dan lain-lain. Oke, lanjut aja ke Google Sheet. Itu datanya ada hasilnya di Google Sheet. Data hasil dari respon peserta. Oke, terus lanjut ke tentang batasi satu tanggapan berfungsi itu jika kita ini emot. Nah, mencentang batasi ke satu tanggapan tadi berfungsi untuk supaya siswa hanya bisa satu kali mengikuti ujiannya, cuma bisa satu tanggapan. Jadi misalkannya udah mengisi nih, ada salah, dia hendak mengulangi lagi tidak bisa karena kita pengaturan tadi kita beri batasan untuk satu kali tanggapan. Tapi kalau ini nggak diconteng, siswa bisa berapa kali masuk menjawabnya. Jadi terserah Bapak Ibu nanti untuk membuatnya. Nah, itu. Nah, ini ada yang menjawab jika kita ingin siswa menjawab benar. Mungkin bagus aja lah untuk ya semuanya ingin menjawab siswa ingin menjawab benar. Oke, lanjut mencentang acak urutan pertanyaan. Wah, ini alhamdulillah nih betul semua. Jadi untuk mengacak nomor soal, bukan mengacak nomor jawab, bukan mengacak jawaban. Jadi kan beda lagi, ada nomor soal diacak, ada acak jawaban tadi, ada juga tadi pilihannya. Terus selanjutnya siswa dapat mengerjakan soal online yang kita buat jika, nah ini mungkin yang katakan Neneng tadi ada, banyak yang salah ini daripada yang benar. Ini pertanyaan jebakan mungkin ya. Jadi siswa dapat mengerjakan ujian online yang kita buat jika guru sudah menyalin dan membagikan tautan tadi yang kayak tadi. Kalau ulun tadi kada menyalin dan kada membagikan ke grup tadi, kada bakal bisa buhan pian kan menjawab soalnya. Nah, itu berarti benar jawabannya. Terus lagi guru sudah menyelesaikan semua materi, kan benar juga kalau guru belum selesai menjelaskan materi, kada bisa juga menjawabnya siswa. Kayak ulun tadi belum ulun menjelaskan, misalkan sudah ulun berikan linknya, mungkin kada bisa juga menjawab soalnya kalau belum dijelaskan. Itu benar juga jawabannya. Terus lagi guru sudah mampu mengoperasikan dan membuat soal online di Google Form, ya itu tadi. Kalau guru belum bisa juga otomatis kada bisa siswa untuk mengerjakan ujian online. Jadi jawabannya itu semua jawaban benar. Oke, mungkin nggak tahu lah itu, atau malam tadi sampai jam 1 bikinnya, jadi mungkin nyanyuk juga atau apa, nggak tahu lah kalau ada kesalahan, ya. mohon dimaafkan. Terus apalagi gara-gara ini tadi audio lah segala macam, jadi kacau malam tadi tuh. Terus lanjut Google Form itu disebut juga ini memberikan nilai 2 aja karena mungkin mudah aja, dan juga menjawabnya juga benar semua. Itu Google Formulir. Mungkin itu, nih ada sarannya. Alhamdulillah dapat saran. Oke, mungkin itu aja pembahasannya yang dari pertanyaan ulun tadi. Karena mungkin baik, terima kasih Bapak Eki. Ada yang ketinggalan, silakan tanyakan. Apa ya? Kalau ada yang enggak lah, itu udah sangat ketinggalan atau ya. Itu udah sangat lebih dari cukup sih, karena memang saat ini untuk sebagai perannya untuk membuat soal ini udah bahkan lebih dari cukup. Kenapa saya bilang lebih dari cukup? Contoh seperti kayak ide untuk memasukkan token itu sendiri tuh saya jujur belum kepikiran, tapi memang benar juga. Kenapa? Karena bisa jadi link yang kita berikan itu disebar kemana-mana kan. Alhasil bisa jadi mungkin ada dari kelas lain yang nyasar dan akhirnya ikutan menjawab, padahal mereka itu menjawab juga bukan karena mereka
mereka tahu kalau mereka nyasar, tapi lebih ke kayak apa, karena linknya juga mereka bingung mau isi yang mana, kayak gitu. Sementara kalau misalnya kita kasih token, itu bisa jadi token setiap kelas itu bisa berbeda-beda. Jadi nantinya ketika misalkan ada link yang nyasar, misalnya ke kelas 8, sementara itu merupakan soal untuk kelas 7, mereka tidak bisa masuk, kayak gitu. Mungkin ada pemberitahuan bahwa token yang masukkan salah, periksa kembali soal yang Anda terima, misalnya itu seperti apa. Itu bebas kita sebagai guru bisa mengisi. Ya, terima kasih Bapak Eki, itu luar biasa, sangat cukup sekali. Paling misalnya anak menambahi itu tadi juga dijelaskan juga Pak Eki, kalau anak menambahi background bunga-bunga atau background drama Korea atau apa gitu di belakang itu boleh banget lah. Pokoknya sebebas mungkin Bang, karena home itu kita sendirilah yang bikin, kita sendiri yang mempercantik, kita sendiri yang mengolahnya sesuai kebutuhan kita. Baik Bapak Eki, waktu menunjukkan pukul 10.54, luar biasa, sangat on time sekali ya kita hari ini ya. Memang benar-benar kita mulai, alhamdulillah tadi jam 8 gerbang sudah dibuka, jam 9 orang-orang sudah berkumpul 80%, sampai akhirnya iklan tadi masuk, sampai pemateri juga bisa menyampaikan materi dengan sangat baik dan sangat jelas. Hasilnya juga tadi dari yang jawab juga tinggi-tinggi nilainya seberataan, mudah-mudahan bermanfaat jasa pian Ibu Bapak berataan. Sampai jumpa lah di materi kita selanjutnya, yaitu minggu depan kita akan lebih dalam lagi sih mengasah kemampuan Bapak Ibu yang tentunya kami harapkan habis hari ini langsung bola Google Form. Jadi minggu depan karena Ulun akan masuk ke materi Google Site, di mana si Google Form-nya nanti Ulun harap sudah jadi berataan. Jadi karena Ulun tinggal melajari cara memasukkannya ke Google Site aja lagi gitu. Jadi ibaratnya pelan-pelan, tapi karena insya Allah langsung bisa berataan pian di si website seorang. Karena insya Allah bisa digunakan kan cuma gesan majar, bisa gesan macam-macam. Pokoknya guys, kalau pindah-pindah di sini jadi Bu RT atau apa kayak itu. Kalau gesan sensus penduduk atau sensus desa. Nah, kurang lebih pokoknya intinya apapun itu tujuannya pengetahuan seputar Google Drive ini insya Allah bermanfaat bagi kehidupan kita ke depannya, dan semoga tadi yang disampaikan oleh Pak Eki juga jelas dan bisa diterima dengan baik. Demikian dari saya. Kalau dari Pak Eki sudah tidak ada yang mau ditambahkan lagi? Tidak ada. Dari Parani juga belum muncul ya untuk menutup acara, jadi kita tutup bersama-sama saja acara pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian kegiatan kita pada hari ini. Salah hilaf, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Foto sudah kan dokumentasi? Oh ya, habis itu sudah kirim ke grup. Siapa yang tengah tuh? Oh, sudah. Oh, iya. Tapi boleh kita foto lagi lah habis Iya. ini. Kita foto sekali lagi. Ulun tutup dulu. Ulun tutup kegiatan MGMP kita pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan semuanya wajahnya tolong dikasih lihat, kita foto. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh. Iya, akhirnya kelihatan juga Muhammad Hafiz. Nah, ini banyak sih Din kejar setoran melukis